Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat keluarga muslim, senang rasanya saya Fatur Rahman menemani Anda dalam program Bincang Sehat. Karena sehat adalah investasi masa depan. Sahabat keluarga muslim, insya Allah selama 60 menit ke depan akan menemani Anda dan tentunya Alhamdulillah sahabat keluarga muslim, insya Allah kurang lebih atau kurang dari 2 minggu kita akan kedatangan tamu istimewa, yaitu datangnya bulan suci Ramadan dan tentunya mudah-mudahan kita semua insya Allah dapat menjalankan puasa dengan baik. Nah oleh karena itu sahabat keluarga muslim, insya Allah di kesempatan kali ini pembahasan kita mengenai puasa dengan kesehatan jantung. Alhamdulillah telah hadir bersama kita ada Dr. Ilham Haryaji M. Biomed. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Bang Fatur. Masya Allah, apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat dan semangat ini hari. Masya Allah luar biasa. Nah mudah-mudahan semangat kita tentunya akan menyebar ya kepada seluruh para pemirsa. Tentunya dengan semangat, sehat, ya menjalani aktivitas itu akan terutama mau menyambut bulan puasa ya. Betul sekali ya, karena tentunya dengan bulan puasa ya banyak sekali kegiatan dan juga amalan-amalan yang dikerjakan tentunya harus dibarengi dengan kesehatan yang fit ya. Nah, sahabat keluarga muslim, kita akan berbicara mengenai kesehatan jantung dan juga tentunya berkaitan dengan puasa. Apakah puasa bisa menyehatkan jantung? Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Nah, dok, kita akan berbicara mengenai umum terlebih dahulu nih ya. Mengenai penyakit jantung itu apa sih dok? Ya, baik sahabat keluarga muslim dimanapun bisa menyaksikan siaran ini. Jadi hari ini kita akan membicarakan bagaimana tentang penyakit jantung dan bagaimana manfaat puasa Ramadan nanti dengan kesehatan jantung kita. Jadi penyakit jantung ini adalah penyakit yang mengganggu ya fungsi fisiologis dari jantung dan pembuluh darah. Nah mungkin perlu saya jelaskan bagaimana peran jantung dan pembuluh darah. Kalau kita bisa analogikan bahwa jantung dan pembuluh darah ini seperti jalan raya di kehidupan kita sehari-hari, di mana jalan raya ini tentunya ada mobil ya. Kalau di dalam pembuluh darah itu jantung dan pembuluh darah tentunya di situ ada darah yang mengalir di dalamnya. Nah, di mana kita tahu bahwa fungsi darah itu sendiri adalah untuk membawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan terutama adalah oksigen ya. Jadi kemudian jantung di sini sebagai pompanya. Jadi kalau tidak ada pompa jantung maka darah tersebut tidak bisa berjalan ya. Berarti fungsinya sangat luar biasa ya. Nah, tentunya karena fungsi yang sangat vital tadi di mana darah membawa nutrisi bagi tubuh kita. Nah, di sini tentunya akan ada proses distribusi di mana proses penghantaran zat-zat nutrisi makan dan oksigen tadi harus sampai ke tempat sel yang dibutuhkan tadi di seluruh tubuh kita. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah ini adalah penyakit yang mengganggu sistem distribusi tadi. Ya, ini bisa letaknya di dalam jantung sendiri maupun di dalam pembuluh darahnya begitu. Nah, jadi banyak sekali ya penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah ini yang bisa terjadi pada tubuh kita. Ya, nah misalnya kalau kita tinjau dari pembuluh darahnya dulu yang paling sering biasanya adalah pembuluh darah arteri atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Artinya penyakit jantung itu ada jenis-jenisnya juga? Iya, tergantung tempatnya ya, jantung dan pembuluh darah ini ya. Misalnya penyakit hipertensi, ini yang paling sering ya. Atau kita lebih mengenalnya dengan penyakit darah tinggi. Nah, penyakit darah tinggi ini bisa terjadi karena beberapa hal ya. Pertama bisa karena faktor hormonal, itu biasanya pada usia muda. Kemudian yang kedua bisa karena faktor elastisitas dari pembuluh darah itu yang sudah menurun. Ini biasanya terjadi pada usia tua. Nah, jadi penyakit hipertensi ini sendiri juga bisa menjadi masalah ya, di mana kalau kita lihat hipertensi akan menyebabkan tegangan pada pembuluh darah tersebut menjadi lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan bahwa seperti kita menyiram bunga, kalau selang itu kita tekan, maka pancarannya akan kuat. Jadi hal itulah yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya bisa bermacam-macam. Pertama dengan pancaran yang sangat kuat ini bisa akibatnya adalah aliran darah ke ginjal itu juga akan semakin cepat. Akibatnya lama-kelamaan ginjal juga
akan bermasalah begitu. Oke. Nah, tadi menyinggung soal usia Iya. nih. Nah, apakah semua usia bisa terkena penyakit jantung atau hanya di usia tertentu gitu? Ya, jadi biasanya penyakit jantung ini ada berbagai macam, kalau diklasifikasikan berdasar usia, ada yang memang penyakit jantung yang eh, pada anak-anak juga ada, Iya. tapi itu adalah penyakit jantung bawaan biasanya karena masalah kelainan pertumbuhan dari sistem kardiovaskular pada saat di dalam kandungan. Tapi yang akan lebih banyak kita bahas adalah penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah yang sifatnya itu karena gaya hidup ya, Oh, bukan bawaan atau ya? didapat. Karena memang ini yang sangat banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Iya. Dan hipertensi ini juga salah satu yang paling banyak adalah biasanya karena faktor pola hidup yang tidak sehat. Oke, oke, Ya. oke. Jadi seperti apa nih pola, apalagi kan hidup sekarang itu Iya. sudah zaman semakin canggih, Iya. kemudian juga pergerakan kita juga semakin Betul. sedikit. Nah, kira-kira apa aja nih, Dok? Nah, jadi pola hidupnya dikenal dengan pola hidup sedentary. Artinya pola hidup yang kalau anak muda sekarang bilang itu pola hidup yang mager ya, atau malas Iya, gerak. malas gerak ya. Malas gerak ya kan. Ini juga memang dengan kemajuan teknologi dan segala macamnya, itu semua membuat kehidupan kita memang semakin simpel ya. Tapi ada efek negatifnya, adalah manusia itu juga akhirnya gerakannya menjadi kurang ya. Iya. Misalnya sekarang kalau kita mau memesan makanan saja mungkin kita tidak perlu keluar ya, karena ada aplikasi mungkin online. Secara online ya. Iya, jadi dari situ saja gerakan sudah kurang. Iya, Ya kan? betul, Kemudian misalnya adanya handphone, ya itu juga membuat orang gerakannya menjadi lebih kurang juga, karena mungkin aktivitasnya banyak di depan handphone dan segala macam. Jadi itu adalah pola hidup yang memicu pola hidup yang kurang bergerak tadi ya, sedentary Iya, tadi ya. iya. Kemudian satu lagi adalah faktor makanan. Jadi makanan juga itu juga sangat besar pengaruhnya kepada sistem kardiovaskular. Nah, saat ini juga makanan sudah banyak tersedia, makanan siap saji. Iya, betul. Ya, yang kadang-kadang lebih mengutamakan rasa ya dibandingkan dengan nilai gizinya itu sendiri ya. Jadi makanan cepat saji ini biasanya, tapi tidak semua, tapi biasanya itu adalah makanan-makanan yang mengandung lemak yang tinggi ya, dan karbohidrat biasanya juga sangat Iya. tinggi. Jadi lemak dan karbohidrat ini apabila kita konsumsi berlebihan, ini juga akan menyebabkan masalah di dalam sistem pembuluh darah kita ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang nanti akan mempengaruhi di dalam kenapa seseorang tersebut bisa mengalami kelainan pembuluh darah. Oke. Di lingkungan juga mempengaruhi nih, Dok? Ya, lingkungan juga tentunya ya. Nah, salah satu hal yang kita kaitkan dengan lingkungan adalah faktor polusi ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita pun hidup di tempat yang bersih sekalipun, jadi polusi dalam tubuh kita sendiri pun sudah ada. Dari mana asalnya? Itu Iya, adalah iya. dari hasil metabolisme. Ya. Nah, ditambah lagi dengan kondisi kita sehari-hari di mana memang polusi ini sangat tinggi sekali ya, baik dari asap kendaraan ya, kemudian yang lain-lainnya ya, dan faktor stres juga. Hal ini juga akan menyebabkan tingginya oksidan ya, kadar oksidan atau radikal bebas di dalam tubuh kita. Iya, iya. Nah, bagaimana peran radikal bebas ini dalam tubuh kita adalah apabila radikal bebas ini nantinya berikatan dengan lipoprotein atau kendaraannya lemak di dalam tubuh kita ya, yang kita kenal dengan LDL, maka hal ini akan menyebabkan LDL tersebut menjadi teroksidasi. Iya. Nah, LDL yang teroksidasi apabila dia menyisip ya ke lapisan bawah pembuluh darah, atau kita sebut dengan lapisan endotel. Lapisan endotel itu lapisan kedua ya di dalam pembuluh darah kita. Nah, ini lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya penumpukan dari LDL tadi yang dimakan oleh sistem pertahanan tubuh kita ya, yang disebut dengan foam cell. Lama-kelamaan ini akan menyebabkan yang kita kenal dengan yang namanya arteriosklerosis. Oke, oke. Ya. Tadi dari faktor lingkungan, Iya. polusi. Betul. Saya dengar pernah bahwasannya faktor suara juga ini, kebisingan mungkin di sekitar ini mempengaruhi jantung nih. Ya, kalau itu mungkin ada hubungannya bahwa kita tahu jantung ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Iya. Jadi saraf otonom tersebut adalah saraf yang dikendalikan tanpa bisa kita perintah.
Contohnya jantung. Jantung itu kan tidak bisa kita atur bagaimana denyutnya ya. Iya, iya. Beda dengan mungkin kita mata ya, mungkin mulut kita bisa kita kendalikan. Nah, jantung ini dan banyak sekali hal dalam tubuh kita sangat berkaitan dengan sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom ini kita ketahui dia sangat sensitif sekali dengan kondisi lingkungan. Iya. Ya, ada dua sistem saraf otonom itu, ada simpatis dan parasimpatis. Dan itu juga mempersarafi dari jantung kita. Nah, sistem simpatis ini efeknya adalah menyebabkan peningkatan denyut jantung. Iya, iya. Dan simpatis ini biasanya akan aktif bila kita menerima stres dari lingkungan. Misalnya kaget atau takut dan sebagainya. Oke, oke. Dengan suara-suara yang keras itu akan memicu rangsangan saraf simpatis tadi. Nah, akhirnya akan menyebabkan jantung kita juga berdetak juga akan lebih kencang dari biasanya. Ya. Nah, kita setelah tahu penyebabnya, nah kita harus tahu juga dong, Dok, gejalanya nih. Mungkin Iya. karena apalagi penyakit jantung itu kan di dalam kita tidak tahu nih. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, gejala-gejalanya dari penyakit jantung dan pembuluh darah ini bisa pertama bisa tampil tanpa gejala. Ya. Ya, jadi bisa saja tidak ada gejalanya, ya. Terutama untuk penyakit-penyakit seperti hipertensi itu biasanya tanpa gejala. Jadi the silent disease ya. Tapi ada juga yang timbul dengan gejala, misalnya penyakit-penyakit karena gangguan irama jantung atau kita sebut dengan disritmia ya atau aritmia. Nah, jadi kalau gangguan irama jantung tentunya pasien biasanya datang dengan keluhan utama jantung berdebar-debar. Iya. Ya. Ini bisa kita sangkakan dengan adanya kelainan dari sistem kelistrikan pada jantungnya. Iya, iya, iya. Jadi itu satu tanda. Kemudian ada lagi penyakit jantung yang disebut dengan penyakit jantung koroner ya. Ini juga paling sering. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung akibat penyumbatan dari pembuluh darah koroner di dalam jantung sendiri. Jadi pembuluh darah koroner ini adalah pembuluh darah yang memberikan makan pada jantung. Jadi jantung sendiri itu punya pembuluh darah di dalamnya ya. Nah, jika ini mengalami penyumbatan, tentunya otot-otot jantung ya, sebagai pompa tadi akan mengalami yang namanya kekurangan asupan darah. Nah, kekurangan asupan darah ini akan menimbulkan rasa nyeri, rasa tidak nyaman, rasa berat di dada yang biasanya menjalar. Bisa menjalar ke tangan kita sebelah kiri atau ke leher atau ke punggung. Itu salah satu tandanya. Nah, tadi salah satu gejalanya itu tidak ada gejala. Iya, bisa tanpa gejala. Nah, ini apakah itu yang dimaksud dengan penyakit yang membunuh secara diam-diam? Iya, betul. The silent disease ya. Jadi memang penyakit kardiovaskular ini termasuk penyakit the silent disease ya, beberapanya ya. Termasuk penyakit hipertensi tadi. Makanya harus kita antisipasi atau yang menjadi fokus penting adalah pencegahannya sebenarnya. Supaya tidak menjadi hal yang lebih berat ya. Nah, lantas kenapa nih, Dok, bisa disebut dengan penyakit yang mematikan secara diam-diam? Iya. Karena begini, pasien tuh biasanya kalau sudah gejalanya hilang ya, contohnya misalnya penyakit jantung koroner, ini yang sering mematikan ya. Nah, biasanya itu kan timbulnya pada sebagian orang itu bisa timbul gejala yang saya bilang tadi. Tapi pada sebagian lain juga gejala tersebut tidak signifikan munculnya. Nah, tiba-tiba saja pembuluh darah itu sudah menyumbat bisa 100%. Nah, apakah, Dok, sekarang kaitannya nih antara puasa, apakah memang ada manfaatnya dengan kesehatan jantung? Namun kita akan tahan sejenak, Dok, ya. Kita akan jeda nih, sahabat keluarga muslim. Jangan kemana-mana, tetap dalam program Bincang Sehat.